إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, wa sallama tasliman katsira. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifuh. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia terkecuali hanya untuk tunduk patuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hamba Allah yang dimuliakan, mari senantiasa kita berusaha dan terus berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu takwa dalam artian imtithal awamirillah wajtinabun nawahi, yakni berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan semua perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangan. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, sesungguhnya jalan menuju surganya Allah teramat banyak, walaupun pintu yang utama hanya ada 7. Begitu pula jalan menuju nerakanya Allah teramat banyak, walaupun pintu yang utama hanya ada 8 pintu neraka. Maka pada kesempatan khutbah siang hari ini, berapa banyak jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi ciri-ciri daripada penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan melalui satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ambilkan dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Beliau telah menyatakan thalatun man kunna fihi hasabahu Allahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah. Ada 3 hal, ada 3 amaliyah. Siapa orang yang memiliki 3 amaliyah tersebut dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hasabahu Allahu hisaban yasira, orang tersebut akan dihisab secara ringan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jaminan Rasulullah yang kedua, orang yang memiliki 3 amalan ini wa adkhalahul jannah, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah termasuk ciri. Dalam hadis ini ada 3 ciri para penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tu'ti man haram. Berilah oleh kalian orang-orang yang bakhil kepada kalian. Berbuat baiklah kepada orang-orang yang pelit dengan diri kita. Banyak kita dari pribadi kita sering ngasih kepada orang yang baik. Kita sering ngasih kepada orang yang baik dengan kita, yang sering ngasih dengan kita, lalu kita balas kebaikan mereka. Itu diperintahkan dalam agama, balaslah kebaikan seseorang dengan kebaikan minimal sepadan. Minimal sepadan. Lebih baik, yang paling afdal adalah lebih baik kita memberi yang terbaik untuknya ketika mereka memberi kepada kita, tetapi minimal sepadan. Kalau kita tidak bisa membalasnya, minimal mendoakan untuk kebaikan mereka yang telah berbuat baik dengan kita dengan ucapan terima kasih, barakallah, semoga hidupmu diberkahi, rizkimu diberkahi, keluargamu, hidupmu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu minimal kalau kita tidak bisa membalas. Akan tetapi ada amaliyah yang luar biasa, kata Rasul. Kalaulah kita berbuat baik dengan orang yang baik, itu baik. Kita ngasih, bersedekah, berimpak kepada orang yang baik dengan kita, itu baik. Dan itu berat godaannya. Karena apa? Bagi orang yang bakhil itu banyak dinding-dinding yang akan menyebabkan hartanya tidak akan dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbuatan baik dengan orang yang baik, bersedekah dengan orang yang baik, itu sudah berat. Makanya pantaslah kalau ciri dalam hadis ini,
orang akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kepada orang-orang yang bakhil, memberi berbuat baik kepada orang-orang yang mendolimi kita. Dia bakhil, gak pernah ngasih apa-apa dengan kita. Kita ada rezeki, kita bagi. Kita punya tangga seumur bertetangga, nggak pernah ngasih, nggak pernah berbagi. Saat dia hajatan, saat dia mendapatkan rezeki dan sebagainya, tetapi kita sebagai tetangga yang baik, perbaiki, kasih mereka orang-orang yang bakhil, yang nggak pernah berbagi. Satu, ada nilai dakwah, yaitu supaya kita menjadi orang yang ingat bahwa rezeki ini adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berbagilah. Karena hakikatnya orang yang dermawan itu adalah orang yang sadar bahwasannya semua kehidupan ini ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia secara sadar berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang-orang yang bakhil, pikirannya sadar kalau hidup ini adalah milik Allah, sadar kalau harta yang ia miliki adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka mengetahui bahwa dirinya milik Allah, umurnya milik Allah, kehidupannya milik Allah. Tetapi sayang disayang, kebakhilan, hawa nafsu yang ada dalam dirinya membuat tameng-tameng yang begitu tebal, yang begitu kuat, sehingga menyebabkan dirinya menjadi orang yang bakhil, tidak mau mengeluarkan apa yang Allah titipkan terhadap diri kita. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, maka sesungguhnya orang-orang yang dermawan itu orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Orang-orang yang dermawan adalah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, artinya dicintai oleh Allah. Orang yang dermawan itu qaribun minal jannah, surga mendambakan orang-orang yang dermawan. Qaribun minan nas, di mana ada orang yang dermawan, setiap manusia pasti menginginkannya, dekat dengannya. Di RT kah, di tempat kerja kah, di mana saja, kalau datang orang yang dermawan, semua yang hadir pasti akan gembira, pasti akan senang. Sebab apa? Semua permasalahan insya Allah akan dapat diselesaikan oleh orang yang dermawan. Ba'idum minan nar, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dermawan itu jauh dari neraka. Neraka ogah nerima orang-orang yang dermawan. Tapi sebaliknya kata Rasul, al-bakhilu ba'idum minallah, ba'idum minal jannah, ba'idum minan nas, qaribum minan nar. Sebaliknya, orang-orang yang bakhil dengan apa yang Allah titipkan kepadanya, bakhil untuk mengeluarkan tenaganya, bakhil untuk mengeluarkan harta ilmunya, bakhil untuk mengeluarkan semua apa yang Allah titipkan kepadanya, mereka adalah orang-orang ba'idum minallah, jauh, artinya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang diberikan nikmat kemudian dia bakhil, berarti dia telah mengingkari, mengkufuri akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ba'idum minal jannah, surga ogah dimasuki oleh orang-orang yang bakhil. Ba'idum minan nas, ogah manusia kumpul dengan orang bakhil. Jangankan orang dermawan, jangankan orang baik, orang sesama bakhil pun gak mau kumpul satu, gak mau berkumpul sama orang bakhil. Kenapa? Semuanya gak mau berbagi. Orang bakhil saja gak mau kumpul dengan orang bakhil. Maka kata Imam Al-Ghazali mengatakan, salah satunya menggibah yang diperbolehkan dan tidak berdosa adalah menggibahi orang yang bakhil. Supaya apa? Supaya masyarakat tahu bahwasannya si fulan memiliki perangai kebakhilan yang parah.
tidak bisa ditolong lagi. Itu diperbolehkan, kata Al-Imam Ghazali, salah satunya adalah menggibah, menceritakan kejelekan si fulan yang bakhil, itu diperbolehkan, kata Imam Al-Ghazali. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, karena kedermawanan ini adalah sebuah perilaku yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka banyak jaminan-jaminan Allah dan Rasulnya. Dalam salah satu hadis yang lainnya, Rasulullah SAW menyatakan, mana qasat shadaqatun, tidak akan berkurang orang-orang yang dermawan, orang yang gemar bersedekah, nggak bakal kurang, nggak ada ceritanya sampai dengan hari ini dari zaman Rasulullah SAW, orang yang gemar berderma kemudian dia bangkrut, dia jatuh miskin, dia jatuh fakir, belum ada ceritanya. Karena apa? Karena dijamin oleh Allah dan Rasulnya bahwasanya mereka semakin banyak bersyukur, semakin banyak bersyukur, semakin ditambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang kau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kau infakkan tenagamu, kau infakkan pikiranmu, kau infakkan harta bendamu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, fa huwa yukhlifuh, maka Allah akan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Dan yang terakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma fataha rajulun ala nafsihi baba shadaqatin yabtaghi biha wajh Allah. Tidaklah seseorang membuka pintu-pintu sedekah atas dirinya. Dia buka pintu sedekah, ke sana sedekah, ke sini sedekah, kumpul di sana bersedekah, mengeluarkan sedekah biwajhillah, semata-mata karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, illa zadahu Allahu biha kathratan, terkecuali Allah akan memberikan tambahan kepadanya berupa tambahan yang banyak, berlimpah hartanya, berlimpah kesehatannya, keberkahan hidupnya, keberkahan pekerjaannya, keberkahan amal solihnya. Inilah janji Rasulullah SAW. Daripada ciri yang pertama adalah orang-orang yang menjadi penghuni surga adalah memberi kepada orang-orang yang bakhil. Insyaallah dua poin berikutnya akan saya lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Inna ahsanal kalam wa abyanal nidham kalamullahil malikil alam wallahu yahdil muhtadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd wa sallama tasliman katsira fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha bis-sirri wal 'alaniyah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma adfa' 'anna al ghala wal bala wal waba wal riba waz zina was suyuf al mukhtalifata wash shada'id wal mihan ma dhahara minha wa batan min baladina hadha ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا يا الله آتنا في الدنيا
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر